Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan banyak rezeki yang melimpah pada ibu. Amin, amin. Bagaimana Bu? Apakah ada yang perlu diceritakan hari ini? Alhamdulillah hari ini waktu pembelajaran tentang akhlak terpuji atau perilaku yang terpuji itu ada kejadian yang secara real sesuai dengan materi, yaitu tanggung jawab dan tawadu. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, mudah-mudahan dengan percakapan hari ini nanti menambah wawasan saya sebagai guru pendidikan agama Islam tentang beberapa hal yang harus kita lakukan ke depannya agar pendidikan agama Islam, utamanya perilaku terpuji untuk anak-anak kelas 3 ini berjalan sesuai dengan harapan kami, yaitu anak-anak berakhlakul karimah, juga sesuai dengan visi-misi kita. Bagaimana caranya untuk mewujudkan keinginan Ibu tersebut? Ya, caranya kami berusaha semampu kami untuk pertama menyiapkan materi itu dengan adanya modul atau yang di LPP gitu ya. Persiapannya ke situ, kemudian mempersiapkan anak-anak agar bisa menerima pelajaran, memperhatikannya. Kemudian yang paling utama adalah dengan diawali dengan permohonan pada Allah melalui doa. Sebenarnya kondisi pada saat ini, maksud saya kondisi kelas 3 itu bagaimana? Kondisi kelas 3 pada umumnya sama ya Bu ya. Kami mengajar kelas 1 sampai kelas 6 itu pada umumnya ya sama. Nah, kalau toh ada anak-anak yang usil, ada yang mobilitasnya banyak bergerak sana sini sama, namun kita berupaya untuk bagaimana cara menenangkan anak-anak dengan kesepakatan, jadi tidak ada gaduh. Seandainya ada materi pelajaran yang kurang paham, anak-anak dengan mengajarkan tangan bertanya. Menurut Ibu bagaimana tingkat keberhasilannya? Alhamdulillah untuk materi yang kemarin di supervisi itu berhasil 85% ya, karena ada kejadian gitu loh. Anak-anak punya rasa tanggung jawab. Waktu itu ketepatan kami ada minuman dulu di situ, terus ada yang menumpahkan. Kemudian saya tanya, anak-anak harus jujur. Kemudian ada rasa tanggung jawab, pas materinya tanggung jawab itu apa? Ya itu oleh anak-anak diimplementasikan dengan membersihkan tumpahan tadi. Juga anak-anak jujur mengaku yang menumpahkan namanya yang SK itu, kemudian minta maaf karena tidak sengaja waktu itu kan ada membayar, waktu itu mau bayar untuk KTS, kegiatan KTS ya, seperti itu ya. Alhamdulillah di situ sudah terlihat kalau sudah mencapai keberhasilan. Jadi intinya kejujuran dan permintaan maaf gitu. Iya, dan tanggung jawab. Ya. Lalu apa saja yang harus disiapkan dalam pembelajaran kelas 3? Yang pertama ya tadi RPP, kemudian ya persiapan pertama seperti biasanya anak-anak ada persepsi, kemudian ada penjelasan tentang arti apa saja yang termasuk perilaku terpuji di materi kelas 3 itu, ketepatan rasa tanggung jawab dan rasa tawadu, artinya rasa rendah hati. Anak-anak yang tadi tidak sombong dan jujur, punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Artinya tanggung jawab kan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan mau menerima risiko dari pekerjaan itu. Harus jadi benar. Kemudian apa saja yang bisa membantu keberhasilan itu dalam pembelajaran kelas 3? Yang bisa membantu tentu saja yang pertama adalah kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah, dengan guru kelas, juga dengan wali murid. Itu penting karena kita di kelas itu hanya berapa jam,
yang banyak akan di rumah. Jadi tanpa koordinasi kolaborasi dengan lainnya, dengan kepala sekolah dan hal-hal yang perlu kami sharingkan, itu tujuan kami agar tercapai keberhasilan pendidikan agama Islam. Apa yang membuat ibu merasa kurang maksimal dalam pembelajaran di kelas 3? Kurangnya maksimal ya karena anak-anak itu kelas 3 itu kan masa perubahan ya Bu ya, dari segi psikologis pendidikan itu memang di kelas 3 ya, di kelas 3 ya itu perlu perhatian khusus bagaimana cara kita mensikapi, bagaimana kita mencari cara agar anak-anak ini benar-benar memperhatikan apa yang kita jelaskan, kemudian mengamalkan apa yang telah kita terima, dan jangan lupa namanya kita menanam ke anak, menanam akhlak ya, terutama menanam akhlak itu ya harus selalu kita pantau, harus kita selalu lihat, harus selalu kita kemudian nanti kita simpulkan bagaimana kira-kira keberhasilannya. Lalu kemudian apa yang akan ibu lakukan untuk memperbaiki kurang maksimalnya pembelajaran dalam kelas ini? Ya, yang kami lakukan tentu saja karena ketepatan agama Islam itu kan bukan pelajaran, jadi pendidikan. Nah, jadi sekali lagi kita harus mengerti bagaimana anak-anak secara individu, mindsetnya, kemudian ya cara berpikirnya, kemudian sikap-sikapnya. Anak-anak kan bermacam-macam, ada yang bisa lewat secara audiens, secara visual, atau secara bermacam-macam. Itu kita harus tahu karakternya. Yang penting kita tidak menyalahkan karena masing-masing anak itu punya potensi sendiri-sendiri, pasti ada. Ya, anak punya bakat, punya bakat, dan minat yang berbeda, berpotensi yang berbeda. Iya. Lalu kira-kira kapan gitu untuk melaksanakan kegiatan itu dengan tepat? Apakah setiap ada pembelajaran PAI atau di luar pembelajarannya? Ya karena ini perilaku terpuji ya, setiap saat, tidak hanya waktu materi pelajaran itu, tapi setiap saat selalu kita pantau, selalu kita kaji ya, kemudian selalu kita sikapi terutama selanjutnya biar anak-anak benar-benar mengamalkan apa yang kita. Berarti kesimpulannya, apa yang ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya alhamdulillah banyak ini, karena kita bisa sharing kepada kepala sekolah, ada masukan-masukan langkah selanjutnya agar kita benar-benar maksimal. Namun manusia pasti punya kekurangan, jadi selalu nanti tidak bisa di sini juga jangan besar seandainya kami nanti ngangsu kawero minta pencerahan agar tujuan visi-visi di SD kita itu semoga saja. Amin. Ini pertanyaan yang terakhir Bu. Kapan perkiraan rencana Ibu akan dilaksanakan dan direalisasikan? Mungkin tadi sudah ada jawabannya, ini mohon diulangi lagi. Untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan yang akan datang dan pertemuan selanjutnya, yaitu tidak hanya waktu KPN saja, tapi setiap saat mengamati. Iya begitu ya. Mungkin percakapan saya, bincang-bincang saya cukup sekian, dan saya akan menyimpulkan pada dasarnya pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 itu tidak ada permasalahan yang urgen. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Semua terkendali dan terlaksana sesuai dengan. Iya, amin. Terima kasih Bu Rohmah atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya, sehingga saya bisa mengadakan coaching dengan Ibu dengan baik dan lancar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata sehingga Ibu merasa kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, tidak ada yang salah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.